Saudara-saudara yang terkasih, kita akan memulai perayaan Ekaristi ini. Marilah kita siapkan hati kita dan kita mengawalinya dengan lagu pembuka Awalilah Kurbanmu, puji syukur nomor 320. Marilah kita bangkit dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Silakan duduk. Para frater, saudari-saudari yang terkasih yang ada di Wisma Cempaka Putih Timur, dan para saudara-saudari, para warga binaan yang mengikuti misa ini secara streaming, pada hari Minggu biasa ke-23 ini Tuhan mengundang kita untuk menyadari kekuatan persekutuan. Kita hidup tidak hanya sebagai pribadi individu, tapi juga pertama-tama sebagai anggota dari satu komunitas, bagian dari satu masyarakat yang namanya gereja. Dan gereja sendiri bagian dari masyarakat yang lebih luas, maka satu sama lain punya tanggung jawab untuk mendukung, mengingatkan, menguatkan. Maka marilah di awal perayaan ini kita satukan hati dan budi kita sebagai satu keluarga besar kerajaan Allah. Di tengah-tengah kita hadir Tuhan Yesus yang berkenan menjadi salah satu dari kita. Kita serahkan kepada Dia yang penuh kasih, sesal dan tobat kita, dan mohon ampun agar kita layak merayakan peristiwa keselamatan pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Putra Allah yang Maha Adil, penuh cinta dan belas kasihan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki keselamatan semua orang. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki hukum cinta diwujudkan, juga bila hukum cinta itu menuntut pengorbanan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bangkit untuk memuliakan Allah. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa.
Amin. Marilah bersatu dalam doa. Kita bawa semua intensi untuk perayaan ini, kita satukan dalam doa pembuka. Secara khusus kita berdoa bagi setiap warga binaan agar sungguh mengalami kasih Tuhan, tetap berkobar api harapan, iman dan kasih karena persekutuan yang mereka jalankan dalam lapas maupun dalam rutan, dan mereka mendapatkan perlindungan dan kesehatan. Kita berdoa juga bagi setiap keluarga warga binaan agar senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah. Tidak lupa kita berdoa untuk komunitas kasih Tuhan agar senantiasa berkobar nyala pelayanannya bagi saudara-saudari kita yang terpenjara, dan bagi para frater agar siap memasuki tahun ajaran yang baru, tetap bersemangat untuk menanggapi panggilan yang Tuhan tawarkan sebagai calon imam dan nantinya sebagai imam Keuskupan Agung Jakarta. Ya Allah, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi putra dan putri-Mu. Pandanglah putra-putri kesayangan-Mu ini dengan rela, supaya semua orang yang percaya pada Kristus memperoleh kebebasan sejati dan warisan hidup abadi. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi daripadamu aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur.
kawanan dombanya. Janganlah bertegak hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padangku, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku. Padahal mereka melihat perbuatanku. Singkirkanlah Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimbol dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain,
supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dan aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Para saudari-saudara yang terkasih, dimanapun berada, teristimewa para warga binaan yang dicintai dan mencintai Tuhan, ada satu komunitas rohaniwan yang hidup bersama-sama. Seperti halnya komunitas-komunitas lainnya, tiap anggota di komunitas ini punya tanggung jawab. Ada yang tanggung jawab ngurusin makanan, ada yang tanggung jawab mengurus rumah, kebersihan rumah, kebun, ya. Ada yang bertanggung jawab juga mengurusin persediaan air. Maka dia bertanggung jawab mengurusin apakah air tanah, air pump itu cukup, dan juga bertanggung jawab mengurusi penampungan air yang namanya toren itu. Nah, ketika masa pandemi, orang yang bertanggung jawab mengurusin air itu punya ide bagus untuk menghindari anggota komunitasnya itu dari virus COVID-19, maka dia punya gagasan cemerlang. Air harus disterilkan supaya teman-temannya nggak kena wabah. Maka dia naik ke toren, lalu mencampur air toren itu dengan Baiklin untuk mendisinfektan air. Untung ada teman yang melihat, ya kan? Maka ketika mereka makan malam, temannya yang melihat itu menegur teman yang bertanggung jawab mengurusi air. Kamu ngapain, kamu kok ngasih Baiklin ke toren? Lalu dia menjawab begini, untuk disinfektan air minum kita. Lalu dibalas, loh kamu itu membunuh kami. Lalu dia menjawab, demi kesehatan. Ini dia satu contoh kecil bagaimana saling menegur itu bisa membawa keselamatan jiwa dan raga. Ini kalau tidak ada melihat perbuatan orang yang bertanggung jawab soal air, mereka akan minum yang udah kecampur air baik. Ya, resiko paling kecil sakit perut, resiko paling besar ya kehilangan nyawa. Untuk alasan kesehatan katanya, tapi buat apa kesehatan kalau kita bisa hidup lagi? Para saudara yang terkasih, kisah tadi bisa dijadikan ilustrasi untuk apa yang kita dengarkan dalam firman Tuhan hari ini, bahwa perbuatan satu orang itu punya efek, punya dampak bagi yang lain. Kita nggak pernah hidup sendirian. Pesan utamanya di situ. Kita itu selalu hidup sebagai satu komunitas. Entah yang namanya keluarga, entah yang namanya gereja, entah yang namanya masyarakat, entah yang namanya dunia, masyarakat manusia. Jadi tidak pernah satu orang pun itu sendiri. Apa yang dia buat, apa yang dia katakan punya efek untuk orang lain. Romo kalau sendirian di kamar, lalu ngomong-ngomong yang kasar dan keras-keras kan nggak ada yang dengerin. Itu kan nggak punya efek untuk yang lain. Mungkin efeknya bukan pada saat dia teriak-teriak. Efeknya bisa jadi pas dia teriak-teriak di kamar sendirian, memaki-maki dengan kata-kata yang tidak baik. Efeknya ada pas dia ketemu sama orang lain. Kalau tiba-tiba buka kamar terus kaget tiba-tiba ada orang di depannya, kata-kata yang jelek keluar lagi. Nah itu. Maka tidak pernah ada orang itu yang hidup sendiri dan mengandaikan yang saya buat gak punya efek untuk orang lain. Itu tidak pernah ada.
Apa yang kita pikirkan itu apa yang kita katakan itu akan menjadi pikiran. Yang kita pikirkan itu menjadi perbuatan. Yang kita buat jadi kebiasaan. Kebiasaan kita jadi karakter. Karakter menentukan nasib kita dan nasib orang lain. Itu. Maka mulai dari kata-kata itu punya efek, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Nah, itu pesan yang pertama. Kamu dan aku itu menjadi satu, yaitu kita. Itu harus kita ingat. Kerap kali kita memikirkan hanya aku, enggak. Kita. Dan di situ ada aku dan kau dan mereka. Maka apapun yang dibuat oleh salah satu unsur ini punya efek untuk yang lain. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah oleh sebab itu maka satu sama lain saling tergantung. Oleh sebab itu dalam bacaan pertama kitab Nabi Yeskiel ada peringatan dari Tuhan, hendaklah kalian saling menegur. Artinya aku peduli dengan kamu, kamu peduli dengan aku, dia peduli dengan aku dan kamu. Nah itu saling menegur artinya punya kepedulian. Lebih baik ditegur daripada dicuekin. Dicuekin itu sakit. Sakitnya di sini. Lebih baik ditegur betul daripada dicuekin. Mengapa? Karena kalau dicuekin kita dianggap nggak ada. Kita dianggap bahkan lebih rendah dari batu. Batu aja bisa dianggap ada. Tapi kalau kita dicuekin, kita dianggap bukan siapa-siapa. Kita dianggap tidak ada, dan itu sakitnya luar biasa. Itu sama dengan pembunuhan sebenarnya. Kalau dicuekin itu artinya dianggap nggak ada. Pembunuhan itu membuat yang ada jadi nggak ada, yang membuat hidup jadi mati. Nah, itu. Maka perintah Tuhan untuk saling menegur itu sebenarnya sebuah undangan untuk saling peduli satu sama lain agar tidak ada yang celaka, agar tidak ada yang dilupakan. Nah, itu pesan yang kedua. Pedulilah satu sama lain termasuk dalam saling menegur. Dan yang terakhir yang ketiga, menegur, saling peduli itu landasannya adalah kasih. Seperti yang kita dengarkan bacaan kedua. Kita peduli bukan pertama-tama supaya aku dapat untung. Kan kerap kali kita peduli dengan dia supaya kita dapat sesuatu dari dia. Iya kan? Maka saya perhatikan dia supaya saya dapat perhatian dari dia. Kalau saya nggak diperhatikan sama dia, ya udah saya lupakan. Nah, ini dasar peduli yang cetek, yang dangkal. Maka Tuhan Yesus mengajarkan melalui Santo Paulus dasar dan kepedulian kita hendaklah kasih. Apa itu kasih? Yaitu dia lebih dulu peduli padaku, maka aku diminta untuk peduli juga pada sesama. Maka kita tidak pernah hidup terpisah dari orang lain, dan kita harus saling peduli termasuk dalam menegur, dan dasar menegur kita adalah kasih. Itulah 3 pesan dalam firman Tuhan hari ini. Oleh sebab itu tidak salah kalau dalam bacaan Injil Tuhan juga menyelamatkan melalui kebersamaan. 2-3 orang berkumpul, di situ aku hadir. Maka dalam tindakan kita sebagai komunitas bersamaan, Allah juga bisa menyalurkan keselamatan. Secara khusus bagi teman-teman di lapas maupun di rutan, saudari dan saudara warga binaan, teman-teman di warga binaan juga punya peran di sini. Jangan berpikir karena saya ada di lapas atau di rutan lalu saya terpisah dari persekutuan itu. Tidak. Teman-teman warga binaan juga punya peran untuk menyelamatkan saudara satu sama lain, baik yang di dalam, baik sesama warga binaan maupun kami yang ada di luar lapas dan di rutan, tetap punya peran. Contohnya sudah diberikan oleh Bapak Paus Fransiskus dalam jalan salib tahun ini, masa Prapaskah tahun ini. Doa jalan salib yang dilakukan oleh Paus Fransiskus di Roma, doa-doa itu disusun oleh para warga binaan. Dengan kata lain, Paus Fransiskus mau mengatakan sebuah pesan. Hai warga binaan, doa-doa kalian ikut menentukan keselamatan banyak orang. Itu pesannya. Maka tidak heran Paus Fransiskus mempercayakan doa
perhentian jalan salib dari 1 sampai ke 14 masa Prapaskah tahun ini dipercayakan kepada setiap warga binaan di salah satu lapas di Italia. Pesannya itu, bahkan warga binaan pun punya peran dalam komunitas yang lebih besar, baik contoh teladan hidup maupun juga melalui doa-doa. Maka tidak ada satupun orang dikecualikan dari keterlibatan membantu sesama untuk bisa bahagia, untuk bisa selamat. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah mulai sekarang kita meletakkan dalam kesadaran kita, dalam segala hal yang mau kita buat dan tindakan kita, orang lain. Apa dampak dari perbuatanku, apa dampak dari perkataanku bagi yang lain. Dan kita mohon supaya dampaknya adalah keselamatan dari sukacita. Kita hening sejenak. Dikuatkan oleh firman Tuhan, marilah kita bangkit, kita perbaharui iman kepercayaan yang kita terima dengan pembaptisan dengan mendaraskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus bersabda, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, disitulah aku hadir. Maka dengan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita dalam perayaan ini, dapatlah kita berdoa kepada Bapa di surga. Bagi gereja masa sekarang, ya Bapa, tabahkanlah gerejamu pada masa sekarang ini, agar berani menyuarakan peringatannya kepada ketidakadilan dan kekerasan yang berkecamuk di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang mencari kebenaran, ya Bapa, bimbinglah mereka yang mencari kebenaran. Semoga perjumpaan dengan umat-Mu membawa mereka pada Kristus, Sang kebenaran sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak, ya Bapa, hiburlah keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak dengan kasih-Mu, sehingga mereka menyadari bahwa masih ada anak-anak yang amat membutuhkan uluran cinta dan kasih sayang mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi komunitas kasih Tuhan, ya Bapa, berkatilah kami selalu, agar kami tetap setia, rendah hati, dan penuh dengan cinta kasih dalam melayani saudara-saudari kami yang berada di dalam penjara. Semoga melalui pelayanan ini, mereka dapat merasakan kasih-Mu yang begitu indah dan sempurna. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh para petugas penjara dan warga binaan, ya Bapa yang Maha Baik, berkatilah dan lindungilah mereka. Berikanlah pula mereka kekuatan dan kesehatan. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai mereka setiap saat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi kita di sini. Ya Bapa, curahkanlah cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mencintai siapapun tanpa membeda-bedakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, karena diperkuat oleh sabda-Mu, maka setiap kali kami mengikuti Ekaristi, kami menguatkan pilihan kami untuk hidup mengikuti Putra-Mu. Engkaulah yang memberi kami kekuatan supaya kami semakin menyelami tuntutan-tuntutan yang lahir dari pilihan itu. Semoga Kau terima usaha saling mengasihi dan saling peduli dalam kurban Yesus Kristus ini. Dialah Putra-Mu Tuhan dan Saudara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita siapkan persembahan hidup kita. Lagu persembahan hari. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami yang kami tunjukkan kepadamu sebagai kenangan akan cinta kasih Putra-Mu kepada kami. Semoga kami pun dapat meneladan Dia. Dialah Tuhan, Guru dan Pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab berkat darah Sang Putra dan kuasa Roh Kudus, Engkau telah menghimpun kembali anak-anak-Mu yang terpisah jauh darimu akibat dosa. Sebagaimana Bapa bersatu dengan Putra dan Roh Kudus dalam Tritunggal yang Maha Kudus, demikian pula Engkau menyatukan gereja menjadi satu umat-Mu yang kudus, tubuh mistik Yesus Kristus, tempat kediaman Roh Kudus, yang tiada putusnya memuliakan kebijaksanaan dan kasih sayang. Dari sebab itu, kami pun menggabungkan diri dengan paduan suara para malaikat dan melambungkan pujian sambil bernyanyi.
Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenalkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-pecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudari-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kita kenangkan dan doakan saudari-saudara kita yang sudah mendahului kita menghadap Tuhan. Kita doakan pula secara khusus para imam diosesan Keuskupan Agung Jakarta yang telah berpulang, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua supaya kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya yang setia,
bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari dan saudaraku, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah padaku, kalian yang letih lesu memikul beban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu." Beban dosa kita pun sudah Ia hapus. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kita doakan bersama-sama. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Bagaikan rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Dikau ya Allah.
jiwaku haus akan Allah yang hidup. Marilah bersatu dalam doa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan dan menghidupkan kami dengan santapan sabda dan sakramen surgawi. Semoga berkat anugerah Putra-Mu yang demikian besar ini, kami dapat bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, hingga layak mendapat bagian tetap dalam hidupnya, yaitu bersekutu dengan Dikau kini dan sepanjang masa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Para frater, para saudari dari KKT dan segenap warga binaan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum berkat penutup, tentu khususnya para warga binaan melihat ada pemuda ganteng gagah di samping saya. Ini calon imam, maka jangan diganggunya. Doakan supaya tetap jadi imam. Maka saya akan mempersilahkan pemuda ini untuk memperkenalkan diri, karena nanti frater inilah yang akan ikut dalam pelayanan komunitas kasih Tuhan, mendampingi para warga binaan khususnya di Keuskupan Agung Jakarta. Maka saya silakan untuk memperkenalkan diri. Selamat siang, teman-teman frater, promo, dan saudara-saudari dari komunitas kasih Tuhan, serta para warga binaan kasih dan Kristus. Perkenalkan, nama saya Frater Yusuf Daniel Kusuma, biasa dipanggil Frater Daniel. Di tahun ketiga ini, saya sebagai Frater Filosofan mendapat keputusan dari Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta untuk menjadi melayani di lapas atau penjara atau rutan bagi para teman-teman warga binaan. Semoga saya dapat mendampingi dan menemani serta kita berjalan bersama untuk sama-sama bertemu dengan Tuhan, sehingga kita dapat terus menemukan kasih Tuhan di sepanjang hidup kita. Seperti itu. Ya, tentu Frater Daniel tidak bisa menjumpai saudari-saudara warga binaan secara langsung terkait dengan COVID-19 ini, tetapi itu tidak menghalangi perjumpaan baik dalam doa maupun menggunakan media sosial. Komunitas kasih Tuhan juga sudah menyiapkan beberapa paket, tidak tahu paket sembako atau paket apa, tapi ada juga paket yang berisi konten-konten pengajaran iman. Salah satunya dan bahkan salah banyaknya akan diisi oleh Frater Daniel, karena dia juga berisi ya, secara fisik tapi juga secara iman dan pengetahuannya. Maka kita akan tetap berjumpa, kalau tidak secara kopi darat, secara kopi udara, melalui streaming maupun online, baik melalui misa maupun dalam konten-konten yang berisi ajaran iman Gereja Katolik. Maka kita akan terus saling mendoakan. Untuk itu marilah kita siapkan hati kita dengan bangkit untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita, perjalanan hidup kita, dan setiap orang yang kita doakan senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudari dan saudara terkasih, dengan ini pelayanan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita terus saling peduli dan saling mendoakan. Untuk itulah kita diutus. Amin. Selamat hari Minggu. Lagu penutup puji syukur nomor 659, Cipta Kasih Allah. Super
Amin.